Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan bicara tentang narsistik, gitu ya. Mungkin banyak teman-teman ya, karena saya tuh udah beberapa kali ada pertanyaan gitu. Abang, apakah mungkin seorang narsistik itu berpasangan dengan seorang narsistik, gitu ya? Dan apa yang terjadi ketika misalnya ternyata narsistik itu menikah dengan seorang narsistik, gitu ya? Kita mau bahas itu hari ini gitu ya, karena ini sesuatu yang sebenarnya juga terjadi dan sebenarnya ini juga banyak di sekitar kita. Dan mungkin ada teman-teman yang tumbuh di lingkungan di mana orang tua kalian tuh dua-duanya tuh narsistik. Pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana interaksi antara mereka berdua gitu ya, karena kan kita tahu narsis itu kan sebenarnya sama-sama punya ego. Kita hari ini mau bahas ini sedikit lebih detail gitu ya, dalam arti nanti kita pakai 4 kasus sekaligus karena saya pernah melihat kasus-kasus ini gitu ya beberapa. Jadi misalnya bagaimana overt narsistik berpasangan dengan seorang overt narsistik juga, atau wanitanya overt narsistik, prianya covert narsistik. Ya. Atau misalnya prianya overt narsistik, wanitanya covert narsistik, atau dua-duanya covert narsistik. Oke, mari kita bahas. Jadi, ketika misalnya kita bicara tentang narsistik dengan narsistik, sebenarnya ya guys ya, polanya itu sama. Jadi gini, ketika narsistik berpasangan dengan empath, itu kan pola abuse-nya kan satu arah tuh ya. Dalam arti narsis itu bakal terus meng-abuse empath sampai akhirnya si empath kehilangan segala-galanya. Sedangkan narsistik dengan narsistik, permainannya itu adalah mereka tuh akan saling gitu ya, akan saling memanipulasi. Bagaimana caranya? Itu tergantung karakter narsistiknya, oke? Tapi sedikit untuk kalian tahu bahwa biasanya justru narsistik sama narsistik itu sebelum mereka menjalin hubungan, dalam arti ketika masa pendekatan gitu ya, kita bilang PDKT, itu biasanya justru lancar loh. Itu menurut pengalaman saya ya. Nah, yang jadi problem itu adalah ketika mereka sudah berkomitmen dan menjalani hubungan. Disitulah perang sesungguhnya itu dimulai. Oke? Yang pertama, kemungkinan pertama ya, kita mau bilang, kalau dua-duanya itu adalah overt narsistik. Saya cerita. Jadi, ketika dua-duanya overt narsistik, PDKT-nya, penjajakannya, ini biasanya kelihatan wah banget nih guys. Ya, terang-terangan. Oh ya, bagi yang nggak tahu overt narsistik dan covert narsistik, nanti nonton video ini ya, jadi tahu. Intinya adalah overt narsistik itu, narsistiknya itu kelihatan banget. Mereka nggak menyembunyikan itu gitu ya, kita bisa lihat. Narsistik yang ekstrovert lah. Sedangkan covert narsistik itu narsistik yang introvert, jadi lebih tercover dalam arti tersembunyi gitu ya. Tapi dua-duanya tetap narsistik. Nah sekarang kalau overt narsistik dan overt narsistik menjalin hubungan gitu ya. Dulu di kasus yang saya lihat ya guys ya, ketika proses pendekatannya itu luar biasa intens loh. Jadi gini, si wanita ini overt narsistik gitu ya. Dia seneng aja, narsistik itu kan dia seneng ketika dia dapat supply. Apalagi kalau dia nggak perlu cari supply-nya. Misalnya ada yang datang memberi perhatian sama dia, gitu ya, memberi love bombing sama dia, ya walaupun dia nggak suka sama orang itu, dia tetap terima kemungkinan besar. Karena itu yang dia butuhkan dalam hidup kan, dia seneng-seneng aja. Nah, ketika si prianya over narsistik mendekati si wanita, mereka tuh pemburu gitu, agresif gitu ya. Dan ketika si pria ini, si over narsistik itu mendekati si wanita yang over narsistik, dua-duanya itu bersambut gayungnya. Satu butuh perhatian, yang satu adalah pemburu gitu ya. Jadi bersedia mengeluarkan apapun gitu ya. Nah, komunikasinya sangat intens, di luaran bisa terlihat sangat-sangat luar biasa lah gitu ya pendekatannya gitu ya. Dan mereka tidak berusaha menyembunyikan itu gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu teman-teman yang terjadi. Ketika overt sama novert, dulu ya guys ya, ketika mereka masih PDKT itu kan luar biasa. Tetapi ketika mereka akhirnya memutuskan menjalin hubungan, satu hal yang saya mau kasih tahu kalian. Di hari pertama, ketika mereka memutuskan menjalin hubungan, si pria langsung mengambil inisiatif. Ya. Hari pertama ketika mereka menjalin hubungan, gitu ya, jadian gitu, si pria langsung memberi ultimatum kepada si wanita. Dia langsung membuat aturan, membatasi si wanita. Password media sosialnya semua diminta, pola komunikasinya diatur, gitu ya. Semua ruang geraknya langsung dibatasi oleh si pria dengan peraturan-peraturan dari si pria, gitu ya. Si wanita ya tentu aja nggak terima kan, gitu ya, karena dia nggak biasa. Memang pada saat itu mereka ribut besar juga, gitu ya. Tetapi si wanita mengalah akhirnya karena mungkin merasa bahwa
ya dia barusan di love bombing dan dia merasa, oh ya, saya nggak bisa kehilangan si pria ini juga, gitu ya. Tetapi kalian bisa nebak gitu ya. Overt dan overt itu akan selalu dihiasi oleh pertengkaran-pertengkaran yang terang-terangan gitu loh, terlihat gitu ya. Hampir sepanjang masa hubungan mereka itu dihiasi oleh pertengkaran. Karena masing-masing punya ego yang nggak mau dikalahkan. Nah, ini misalnya nih ya, ada yang sampai ke pernikahan. Di sini kita juga bisa nebak gitu loh guys. Banyak gitu ya pasangan-pasangan yang rumah tangga yang dipenuhi dengan pertengkaran, ya, saling mencaci maki misalnya. Pertengkaran yang benar-benar terang-terangan gitu. Dalam arti rumah tangganya tuh nggak pernah ada kedamaian, saling mencaci maki, bahkan mungkin saling bermain fisik, saling ribut gitu ya. Dan yang terjebak di tengah-tengah siapa ya? Anak-anak. Anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan yang penuh dengan konflik hampir setiap saat. Ada yang bertahan, ada yang kemudian kandas di tengah jalan. Gitu ya. Ini kita bisa nebak ya, over sama over. Nah sekarang next. Kalau wanitanya over, prianya covert gitu ya. Kalau ini kasusnya gini guys, wanitanya over gitu ya. Dia memang butuh perhatian gitu ya. Kita udah bilang tadi. Nah, si pria covert ini ya kan, dia kan gayanya berbeda dengan si pria overt. Pria yang covert kan dia bermain lebih halus ya. Dia berusaha memerangkap dulu si wanita gitu ya. Tentu dengan love bombing dan semua yang sudah kita bahas lah gitu ya. Nah, ini biasanya kasusnya kayak gini guys. Ini terlihat bagus sekali dari luar untuk si wanita. Dalam arti si pria itu sering sekali menyanjung-nyanjung si wanita. Si wanita senang-senang aja. Dia ngerasa bahwa sanjungan-sanjungan itu semuanya baik buat dia. Dalam arti dia benar-benar orang yang luar biasa lah. Karena disanjung terus oleh si pria. Gitu ya. Nah, sayangnya dia nggak tahu satu fakta. Ini cuma kelihatannya bagus di luar. Karena di belakang sebenarnya sanjungan-sanjungan dari si pria ini itu nggak pernah tulus. Semuanya bohong. Pertama, semuanya kebohongan, dimanipulasi gitu ya. Kedua, di luar sana, si pria ini juga sering menjelek-jelekan pasangan dia dan keluarga pasangannya dia gitu ya. Yang si wanita itu nggak tahu gitu ya. Dan di kasus-kasus tertentu maksudnya, ya si prianya ya akhirnya walaupun menyanjung si wanita seolah-olah dia adalah ratu sejagat, di luar dia tetap selingkuh. Ini banyak terjadi juga, saya yakin teman-teman pernah lihat ini. Oke? Nah, di kasus ketiga misalnya, prianya yang over, wanitanya covert. Gitu ya. Kalau kayak gini kasusnya guys, kita bisa nebak. Gitu ya. Biasanya gini, prianya tuh akan sangat membatasi si wanita. Gitu ya. Prianya membatasi si wanita dengan semua peraturannya dia, tapi si prianya itu sendiri brengsek di luar gitu ya. Ada yang kadang-kadang nikah lagi, misalnya ya. Atau kalau masih pacaran, nanti dia selingkuh ke sana ke sini. Si wanita dipingit sama dia, dibatasi ruang geraknya. Nah, si wanita ini kan covert narsistik ya. Si wanita ini biasanya kadang-kadang akan memainkan jurus manipulasi dia jadi playing victim. Ketika dia cerita kemana-mana bahwa hidup dia terzalimi lah, sengsara lah gitu ya. Orang kan jadi simpati sama dia. Tetapi yang perlu diketahui bahwa dia ini juga sebenarnya bukan pribadi yang baik. Ketika dia berinteraksi sama orang lain, gitu ya, dia juga banyak melakukan manipulasi, gitu ya. Dan di rumah tangganya sendiri sebenarnya dia juga biasanya menggerogoti suaminya melalui cara-cara yang diam-diam. Entah dari keuangan, gitu ya. Entah dari hal apapun lah. Bagaimana caranya dia bisa memanipulasi dan membalaskan dendam dia karena dia dibatasi geraknya oleh suaminya yang over narsistik tersebut. Dan di banyak kasus, kalian mungkin pernah lihat guys, bahwa misalnya ada prianya gitu ya, yang powerful, kaya, berkuasa gitu ya, punya pasangan gitu ya. Tetapi pasangannya ini, walaupun tercukupi semuanya, dia bisa dapat selingkuhan lagi gitu ya. Ini kan kadang kita bisa lihat kan, kalian sering lihat ya kasus-kasus kayak gini di mana diam-diam istri siapa gitu yang orangnya powerful, tapi kemudian ternyata punya simpanan di luar. Itu cara dia membalas dendam dari ruang gerak dia yang dibatasi oleh si suami dia. Jadi mereka itu saling memanipulasi tapi dengan cara yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir gini. Over narsistik dan over narsistik. Nah, ini guys, dua-duanya dari luar sangat kelihatan bagus, gitu ya. Si prianya akan selalu memuji wanitanya,
Wanitanya akan selalu memuji prianya, dari luar kelihatannya bagus banget, gitu ya, saling memuja, ya, mesra. Tetapi yang nggak orang tahu, di belakang mereka saling memanipulasi, saling membunuh, gitu ya. Si prianya kadang selingkuh di sini, si wanitanya selingkuh di sini. Saya pernah baca kisah kayak gini, di mana orang cerita bahwa saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah saya ini. Ayah saya selingkuh ke sana, ibu saya selingkuh ke sini. Di rumah kami kelihatannya baik banget di depan mata orang, tetapi kami semua sebenarnya menderita. Itu kalau over dan over. Oke? Nah, kalau kalian bisa lihat ini guys, ketika narsistik sama narsistik gitu ya, dari luar itu kelihatan bagus banget. Apalagi ketika melibatkan cover narsistik. Topengnya tuh bagus banget di luar. Tetapi semua yang terlihat bagus di luar itu sebenarnya sangat hancur di dalam, gitu ya. Itu semua cuma topeng untuk menyembunyikan sesuatu yang berbau amis di dalam. Sebuah peperangan saling memanipulasi yang orang lain tuh nggak bisa lihat. Tetapi anak-anak di dalam itu bisa lihat dan merasakan itu. Keluarga yang melibatkan narsistik biasanya kan akan selalu jadi keluarga disfungsional. Polanya juga tetap sama. Ya kan, akan ada anak emas, akan ada anak kambing hitam atau scapegoat, akan ada anak-anak yang mengalami childhood emotional neglect. Polanya semuanya sama. Cuman bedanya gimana cara mereka bermain. Itu berdasarkan karakter dari masing-masing narsistik. Oke guys, ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab pertanyaan yang ada di benak kalian ketika berpikiran tentang apa yang terjadi ketika narsistik berpasangan dengan seorang narsistik. Sampai jumpa di video berikutnya.